doa mulai belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Oke, baik. Selanjutnya kita mulai membahas. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Ada yang tahu sumber hukum Islam itu apa? Sumber artinya dasar atau rujukan. Nah, jadi dasar atau rujukan yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu ya haruslah bersumber. Jadi tidak asal muasal kita untuk menentukan suatu hukum. Nah, jadi ini artinya dari sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam ini ada 3. Yang pertama ada Al-Quran. Yang kedua ada hadis. Jadi kelihatan. Yang ketiga ada ijtihad. Kita akan membahas satu-satu dulu ya. Yang pertama Al-Quran. Ada yang tahu pengertian dari Al-Quran itu apa? Dari kata qoro'a yaqra'u qira'atan, yang artinya bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang ditulis di dalam mushaf untuk menyampaikan kepada kita. Nah, Al-Quran ini diturunkan di kota Mekah dan di kota Madinah selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah itu dinamakan Makkiyah. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah dinamakan Madaniyah. Ada yang tahu ciri-cirinya surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Ya. Surat Makkiyah, surat pendek, surat Madaniyah, surat pendek. Ya, jadi ciri-ciri surat Makkiyah ini suratnya pendek-pendek yang diawali dengan pilihan nas yang berisi dengan keimanan. Sedangkan surat Madaniyah ciri-cirinya adalah suratnya panjang-panjang yang diawali dengan ya ayyuhal ladzina amanu yang berisi tentang ilmu pengetahuan, ekonomi sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Nah, adapun fungsi dari Al-Quran ini sebagai ibadah atau petunjuk bagi umat manusia. Nah, sesuai di dalam Al-Quran firman Allah surat Al-Isra ayat 9. Ada yang mau dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengajarkan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Oke, jadi di dalam Quran Al-Isra ayat 9 mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini bukan hanya sebagai pedoman ibadah, akan tetapi sebagai way of life manusia. Nah, selanjutnya adalah Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Kenapa disebut yang pertama? Karena merupakan tempat pengambilan hukum yang pertama dan tempat rujukan yang pertama di dalam ajaran Islam. Nah, selain hukum Islam yang pertama, Al-Quran ini merupakan sumber hukum yang utama. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya adalah wahyu Allah sesuai dengan sifat kebesarannya, peraturan-peraturan Allah, dan memiliki nilai kebenaran yang mutlak. Nah, para ulama ini mengelompokkan Al-Quran ini terbagi 3.
Yang pertama ada akidah, yang kedua ada syariah, yang ketiga ada akhlak. Pertama akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan yang terkait dengan hal-hal yang gaib yang terangkum di dalam rukun iman yang benar. Kayak rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada malaikat, rukun iman kepada kitab, rukun iman kepada rasul, rukun iman kepada hari kiamat, dan rukun iman kepada qada dan qadar. Nah, yang kedua syariah. Syariah atau ibadah adalah hukum yang mengatur tentang tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan al-Khaliq atau pencipta, yaitu Allah. Itu disebut dengan ibadah mudho. Nah, sedangkan berhubungan langsung dengan sesama makhluk itu dinamakan ibadah ghaira mudho. Nah, lanjut yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah tuntutan bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku yang baik dengan Allah, manusia, dan sesama makhluk Allah yang lainnya. Yang kedua adalah sumber Islam, yang kedua adalah hadis. Apa itu hadis? Ada yang tahu? Ya? Iya. Hadis itu adalah berita. Jadi menurut istilah hadis ini adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi yang baik berupa ucapan, perbuatan, dan tapan. Di sini memiliki 3 unsur. Yang pertama ada sanad, yang kedua ada matan, yang ketiga ada rawi. Nah, ada yang tahu sanad, matan, rawi itu apa? Sanad artinya orang yang membawa atau mendengar hadis dari Nabi untuk disampaikan kepada kita. Itu dinamakan sanad. Nah, yang kedua matan. Matan itu adalah isi materi hadis. Nah, yang ketiga ada rawi. Rawi itu apa? Orang yang meriwayatkan hadis. Nah, sampai sini paham? Adapun fungsi hadis ini adalah sebagai memperjelas atau menafsirkan Al-Quran serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, itu adalah fungsinya hadis. Nah, selanjutnya adalah macam-macam hadis. Nah, macam-macam hadis ini dari segi perawinya bagi ke dalam 2 bagian, yaitu hadis mutawatir Nah, hadis mutawatir ini adalah hadis yang meriwayatkan orang banyak, baik dari kalangan sahabat maupun generasi sebelumnya, setelah maupun generasi sesudahnya, dan yang dipastikan mereka itu tidak akan berbuat dusta. Nah, jadi ciri-ciri hadis mutawatir ini adalah hadis yang meriwayatkan orang banyak. Nah, yang kedua hadis ahad. Nah, hadis ahad ini hadis yang meriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi, namun tidak mencapai derajat hadis mutawatir. Jadi ciri-ciri hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan cuma hanya 1 atau 2 orang perawi saja. Sampai sini paham? Paham. Dari segi kualitas, ini 3 bagian. Yang pertama, ada hadis sahih. Yang kedua ada hadis hasan. Yang ketiga ada hadis dhaif. Apa itu hadis hasan, hadis sahih? Apa itu hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif? Ada yang tahu? Apa Dani? Hadis dhaif lemah. Kalau hadis sahih, hadis hasan, kualitas hadis yang diriwayatkan terbagi 3 bagian. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang riwayatannya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh
sebagai hujjah atau sumber hukum Islam. Nah, yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan ini adalah hadis yang riwayatannya tidak terputus serta diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, namun kurang kuat autornya dan ini. Nah, hadis ini juga bisa dijadikan sebagai hujjah atau sumber hukum Islam. Nah, yang ketiga adalah hadis dhaif. Beda dengan nama ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah ini karena tidak memiliki kriteria yang dapat diterima, namun bahkan ditinggalkan karena tidak bisa dijadikan hujjah atau sumber hukum Islam. Sampai sini paham? Selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad ini adalah sumber hukum Islam yang ketiga. Ada yang tahu pengertian dari ijtihad itu apa? Mengarahkan segala kemampuan. Iya benar. Jadi ijtihad ini adalah menurut bahasa mengarahkan segala kemampuan. Nah, menurut istilah ijtihad ini adalah berusaha untuk mengerjakan yang sulit. Nah, ijtihad ini adalah sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Nah, orang yang dinamakan ijtihad ini adalah mujtahid. Nah, kalau cara mengerjakan tentang bahasa Arab, sampai sini paham? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Perlukah ijtihad lakukan saat masa ini? Oke, pertanyaannya adalah perlukah ijtihad ini dilakukan sampai saat ini? Ya, jadi ijtihad ini sangat diperlukan sampai saat ini. Kenapa? Karena mengingat kehidupan masyarakat semakin berkembang, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi ini semakin kompleks. Nah, maka dari itu ijtihad ini masih sangat diperlukan sampai saat ini. Sampai sini paham gak nih? Selanjutnya adalah ketentuan berperilaku sesuai dengan sumber hukum Islam. Setiap umat harus senantiasa berpegang teguh kepada hadis, kepada Al-Quran, hadis dan ijtihad. Nah, sebagai sumber hukum Islam yang tadi kita bahas, nah, ketahuan bahwa perilaku sesuai dengan ketentuan sudah hukum Islam adalah kewajiban sebagai umat Muslim. Nah, seperti halnya mentaati perintah, menjauhi larangan, meninggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat, dan menambah amalan-amalan sunnah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan pada materi hari ini adalah sebagai umat muslim harus berpegang teguh kepada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad, dan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Cukup sekian dari pembelajaran pada materi hari ini, yaitu sumber hukum Islam. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Sebelum kita tutup pada materi pelajaran hari ini, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.